Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi bersama Pak Fikih pada pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, pada pekan ini ya, di bulan Februari ini kita akan membahas tentang materi baru yang berbeda dengan materi sebelumnya. Ya, kita akan belajar buku tema 7 ya, tema 7 ya. Tema G. Apa yang akan kita pelajari? Ya, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah berkaitan dengan pidato. Berkaitan dengan pidato. Ada yang tahu apa sih itu pidato? Mungkin kalian suka mendengar orang-orang yang sedang berpidato, ya, pidato kepresidenan atau pidato yang lainnya, ya. Oke, untuk lebih jelasnya, apa sih pidato itu? Mari kita simak penjelasannya. Pengertian pidato. Nah, apa sih pidato itu? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Jadi pidato ini adalah kegiatan mengungkapkan pendapat atau memberikan penjelasan mengenai suatu hal. Nah, apakah memberikan pendapat pada saat diskusi bisa dikatakan pidato? Nah, itu bisa dikatakan pidato? Ya, pidato itu memiliki struktur yang khas. Jadi, kalau hanya menyatakan menyampaikan pendapat saja, itu bukan dinamakan pidato. Nanti kita simak strukturnya, apa perbedaan menyampaikan pendapat saja dan dengan berpidato, apa itu bedanya. Jadi pidato ini adalah kegiatan menyampaikan atau berbicara ya, berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau penjelasan suatu hal. Biasanya pidato ini sifatnya satu arah. Satu arah gimana maksudnya, Pak? Satu arah itu artinya orang yang berpidato saja yang berbicara dan yang lainnya adalah pendengar atau biasa disebut juga audiens ya. Nah, setelah pengertian pidato, apa yang akan kita bahas lagi? Akan kita bahas adalah yang kedua, tujuan berpidato. Nah, pidato ini punya tujuan. Apa sih tujuannya? Tujuan yang pertama yaitu memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Jadi orang yang berpidato itu memiliki tujuan, memiliki maksud ya, atau apa yang disampaikan oleh dirinya itu didengar dan dilakukan oleh pendengar atau audiens untuk memengaruhi si pendengar atau audiens untuk melakukan apa yang disampaikan. Terus yang kedua, memberikan suatu pemahaman, penjelasan, atau informasi kepada orang lain. Jadi tujuan berpidato yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman atau penjelasan atau informasi kepada si pendengar. Terus yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Nah, jadi tujuan berpidato itu ada 3. Yang pertama, memengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang disampaikan. Yang kedua, memberikan penjelasan, pemahaman, atau informasi kepada orang lain atau pendengar. Yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Nah, berpidato yang baik adalah suatu pidato yang memberikan kesan positif untuk banyak orang yang mendengarkan pidato. Jadi, dengan adanya berpidato itu, ya, orang-orang yang mendengarkan pidatonya mendapatkan hal-hal positif. Ya, baik itu pemikiran ataupun ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bisa dikatakan ada ketika orang berpidato yang baik. Nah, orang yang berpidato ya, orang yang sedang berpidato nih, itu biasa disebut juga orator. Orang yang melakukan pidato itu disebut orator. Sedangkan berpidato itu sendiri ya, kegiatan pidatonya disebut orasi. Kalau orator itu adalah orang yang berpidato, kalau berpidatonya, kegiatan pidatonya itu disebut
orasi. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah struktur pidato. Nah, ini maksudnya nih, perbedaan menyampaikan pendapat dengan pidato. Kalau pidato yaitu memiliki struktur yang tersusun. Yang pertama itu ada pembukaan pidato. Pembukaan pidato ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama adalah salam pembuka, yang kedua adalah ucapan syukur, dan yang ketiga adalah ucapan penghormatan. Nah, ucapan syukur dan ucapan penghormatan ini kadang berubah-ubah posisinya. Ada setelah salam pembuka ucapan penghormatan dulu, ada juga setelah salam pembuka itu langsung ucapan syukur. Itu tidak jadi masalah. Terus di bagian yang kedua itu adalah isi pidato. Nah, isi pidato ini berisi apa sih? Isi pidato ini berisi tentang penjelasan, informasi, atau pemahaman yang disampaikan oleh si orator, orang yang berpidato. Itu ada pada isi pidato. Jadi ketika kalian ingin mengetahui isi dari pidatonya, kalian bisa baca bagian isi pidatonya. Oke? Setelah salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Berarti setelah itu adalah isi pidatonya. Dan bagian yang ketiga adalah penutup pidato. Nah, bagian penutup pidato itu terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yaitu kesimpulan, artinya intisari, intisari daripada apa yang disampaikan dan harapan yang akan dicapai dari apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato itu ada pada kesimpulan. Yang kedua yaitu permintaan maaf. Nah, permintaan maaf dari si orator ini biasanya terdapat pada akhir dari pidato atau pada bagian penutup. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Nah, jadi inilah struktur dari pidato. Ada 3 bagian. Yang pertama bagian pembukaan, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Dan di bagian pembukaan itu ada 3 bagian yang terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Sedangkan bagian penutup juga terdiri dari 3 bagian, yaitu kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pengertian pidato, tujuan, dan strukturnya. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan mudah-mudahan juga kalian bisa memahaminya dengan jelas. Kalaupun ada yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan kepada Pak Vicky melalui japri pribadi melalui WA. Oke? Nah, nanti akan ada tugas, akan ada kuis. Jadi silakan kalian tulis di buku tulis ya soal beserta jawabannya, dan jangan lupa dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Oke? Tetap semangat untuk belajar. Salam untuk kedua orang tua kalian. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.